Shalom jemaat Tuhan yang saat ini yang ada di rumah, puji dan syukur kepada Tuhan. Hari ini kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan saat ini yang ada di rumah, kita mau menyembah Tuhan, kita mau tinggikan nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami telah memuji, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami sukacita Tuhan di dalam ibadah pada pagi hari ini, dalam live streaming Tuhan. Kami percaya setiap jemaat dimanapun berada saat ini diberkati, dan kami juga diberkati oleh kasih karunia dan damai sejahtera dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, sama-sama berkata amin. Shalom buat kita semua. Speaker jatuh. Shalom buat kita semua. Boleh saya duduk ya? Sini ya. Ya. So, speaker jatuh. Apa ya Bapak Ibu, jemaat Tuhan, kasihnya Yesus Kristus. Oke. Saat ini kita dalam ibadah online streaming. Percaya kita diberkati walaupun sedikit berbeda. Kita memang tidak terbiasa dengan live streaming Facebook, ibadah maksud saya. Tapi saya percaya kita bisa tetap mengalami sukacita. Ya, sama dengan Bapak Ibu ibadah di sana tidak terbiasa dengan model seperti ini. Saya pun tak terbiasa dengan seperti ini. Sama-sama tak terbiasa. Tapi saya mengajak kita untuk tetap mengalami sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Oke, boleh saya minta air minum dulu? Ya, air minum. Oke. Dan saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, biasanya kita kalau ibadah online bisa minum. Kalau di dalam gereja tak terbiasa. Permisi ya. Saya mengajak semua kita Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita untuk melakukan perjamuan Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekarang boleh siapkan perjamuannya. Saya akan pimpin dari sini perjamuan Tuhan. Ya, biasanya kita ada kesaksian, pengumuman, ada doa syafaat. Jadi doa syafaat kita tak doa syafaat, tapi di sini di ibadah online ini tidak doa di sini. Nah, di luar live ini kita doa syafaat. Bapak Ibu juga di rumah doa syafaat bisa. Kita saling doakan bangsa dan negara kita, dan saling sambil mempersiapkan perjamuan. Bapak Ibu sudah siap perjamuannya? Saya sudah siap. Ini perjamuan saya. Keren? Ya. Siap kita semua. Pelayan-pelayan Tuhan yang ada di sini bersama saya, ambil roti Anda, ambil anggur Anda. Ya, semua sudah pegang ya. Saya akan sampaikan bahwa perjamuan ini adalah untuk mengingat akan Dia. Mengingat akan Dia, jemaat Tuhan. Mari kita sama-sama mengerti apa arti perjamuan. Perjamuan ini adalah Tuhan Yesus mengajar kita tentang perjamuan untuk mengingat akan Dia. Jadi mengingat akan Dia. 1 Korintus 10 saya akan bacakan. Bapak Ibu, 1 Korintus 11 saya akan bacakan untuk kita semua. 1
1 Korintus 11 ayat 23 sebelum kita melakukan perjamuan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan meminum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi perjamuan ini kita lakukan sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Jadi saat ini mari kita angkat roti kita yang adalah tubuh Kristus. Bapa Surgawi, terima kasih Kau telah memberikan anakmu mati di kayu salib untuk kami 2000 tahun yang lalu. Dan terima kasih Yesus Kristus Tuhan kami dan Allah kami yang telah mengajar kami untuk mengingat akan Engkau di dalam perjamuan. Teman Tuhan, mari angkat roti ini adalah tubuh Kristus. Roti yang ada di tanganmu adalah tubuh Kristus. Tubuh yang mengalami luka-luka, tubuh yang mengalami bilu-bilu, tubuh yang menanggung dosa, tubuh yang mengalami penghukuman murka Allah, sehingga hari ini kamu mengalami kesembuhan, menerima kesembuhan dalam tubuh Yesus Kristus ini, dan engkau mengalami damai sejahtera dan pendamaian dengan Tuhan. Tidak lagi murka untukmu, karena murka untukmu telah ditimpakan kepada Yesus, dan engkau juga mengalami berkat-berkat karena kutukmu telah ditimpakan atas Kristus Yesus. Amin. Mari lakukan dengan iman. Apa yang kau lakukan dengan iman, kau menerima berkat-berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengingat akan Engkau dan kami menerima tubuhmu ini di dalam nama Yesus. Silakan Bapak Ibu jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, makan tubuh Kristus. Mari angkat anggur. Anggur berbicara adalah darah Yesus. Ini adalah darah Yesus yang telah dicurahkan kepadamu. Darah yang sangat mahal. Darah yang mampu menghapus seluruh dosa dunia ini. Sehingga dosa-dosamu pun dihapuskannya, kau disucikan, dikuduskan. Dan darah ini adalah perjanjian baru, yaitu darah yang membuat engkau dilayakkan, dibenarkan, dikuduskan, diselamatkan selama-lamanya. Dan kau dimateraikan oleh darah Yesus, sehingga kau menjadi anak yang terkasih di dalam Kristus di hadapan Bapa. Dosamu telah dihapuskan total, dibayar lunas, tidak lagi yang tersisa. Kau benar-benar sudah dikuduskan dan dibenarkan. Terimalah darah perjanjian baru ini di dalam nama Yesus Kristus. Silakan Bapak Ibu. Mengucap syukur. Haleluya. Mari kita mengucap syukur karena kita telah menerima tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu yang tercurah di kayu salib, dan Kau menanggung segala dosa-dosa kami, dosa pelanggaran kami, dan Engkau tidak mengingat-ingatnya lagi. Sehingga kami hari ini menjadi anak-anak Tuhan, dikuduskan, dipilih
dan kuat dan gagahku. Semua karena kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, bukan karena ketaatanku, hanya karena kasih karunia-Mu yang berlimpah dalam hidupku. Haleluya, Jemaat Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengar kabar baik dan kebenaran yang memerdekakan. Angkat lagu pujian. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa aku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apakah ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulia kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Ku tak dapat mengerti besarnya karya, oh indahnya, oh heran kasih. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulia kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih. Bapa surgawi, terima kasih Tuhan. Kami sungguh tak dapat mengerti karya-Mu yang agung, kasih-Mu yang tak bersyarat, kasih-Mu yang tinggi langit dan bumi Tuhan. Terima kasih kami mau mendengar kebenaran firman, kabar baik yang memerdekakan kami. Tuhan, Kau telah mengurapi mulut hamba, mulut anak-Mu, dan tubuh ini, tubuh jiwa roh oleh urapan Kristus dapat mengimplementasikan kasih-Mu kepada setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman ini, dimanapun berada, baik di rumah atau di tempat lain. Dalam nama Yesus, Kau menerima kebenaran oleh Roh Kudus yang bekerja dalam hati dan pikiran kita. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Saya boleh duduk ya, biar agak santai. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Hari ini kita ibadah online dan tetaplah sukacita. Dan saya dari tempat ini, dari gedung gereja GKI Metanoia Batam, menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita semua tentang kasih Allah yang luar biasa, yang Dia adalah Bapa kita. Dia adalah Bapa yang baik, yang mengasihi kita.
Di dalam kondisi ini kita bisa terus excited, bersemangat. Saya juga semangat. Bapak Ibu juga saya percaya semangat. Bukan karena kita hebat atau kita karena kita bukan tentang kita, tapi karena ada pribadi yang luar biasa, pribadi yang pencipta, maha kuasa tinggal di hati kita. Kalau kita menyadari itu, maka semua ketakutan, semua kegalauan, semua kekhawatiran akan hilang, akan sirna. Saya tertarik dengan ayat Alkitab 1 Yohanes 4 ayat 18. Bapak Ibu boleh buka. Terima Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 18 disampaikan begini. Di dalam kasih, Bapak Ibu, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Ayat ini berkata, lawan daripada ketakutan bukan keberanian. Nah, ini sinonim dan antonim. Lawan kata biasanya kalau bersih lawan katanya kotor. Tinggi lawan katanya pendek. Seperti itu. Antonim. Cantik, buruk. Istri saya menunjuk cantik katanya. Tapi sinonimnya adalah cantik, tampan, cantik, beautiful. Tapi lawan kata daripada cantik adalah buruk, bagus, buruk. Tapi dari apa lawan kata daripada takut? Lawan kata daripada takut menurut firman Tuhan, menurut Injil adalah kasih. Agak unik ya. Kok lawan kata daripada takut kasih? Tapi Alkitab yang mencatat katakan begini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kenapa? Karena itu berlawanan. Berlawanan kasih dan ketakutan itu. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini ada ketakutan, ada khawatir, cemas, bagaimana menghilangkan kekhawatiran, kecemasan? Takut penyakit, itu kan ketakutan. Takut penyakit, takut mati. Banyak orang sekarang takut mati. Ya, tapi saya percaya orang Tuhan tidak takut mati, karena kita mengerti kebenaran. Bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Jadi selama bersama Yesus kita aman saja. Hidup bersama Yesus aman. Mati di dalam Yesus juga aman, untung. Artinya kita nggak terlalu takut mati. Tapi saya percaya Tuhan memberkati kita dengan umur panjang. Itu adalah berkat Tuhan kita, keinginan hati Tuhan. Jadi akui, percayai bahwa keinginan Tuhan adalah kamu dan saya, Anda tidak umur pendek, tapi umur panjang. Takut mati, takut tidak makan. Hari-hari ini resesi terjadi, ekonomi sedang turun drastis. Ekonomi global, bukan Indonesia saja, juga berantakan. Hingga ada PHK mungkin dan sebagainya. Orang ketakutan. Apa nanti bagaimana sekolah anak-anak, bagaimana bayar mobil, bayar motor, bayar cicilan. Takut.
Tapi bagi orang percaya, untuk menghilangkan rasa takut dan kekhawatiran itu, takut tentang apapun, adalah ketakutan. Ketika Bapak Ibu menyadari kasih yang sempurna Yesus, maka semua ketakutan kita akan lenyap. Dikatakan sempurna, melenyapkan. Lenyap itu tak tersisa, tak ada sisa-sisanya. Sudah lenyap katanya. Lenyap itu enggak ada lagi, bekasnya pun mungkin tak ada. Nah, untuk menghilangkan ketakutan dan kekhawatiran kita tentang apapun, tentang kena virus yang sekarang mewabah. Jadi untuk melawan ketakutan itu, mengenal kasih yang sempurna. Itulah kebenaran, bukan melakukan yang lain. Ini kebenaran yang sempurna di dalam Kristus Yesus. Tidak ada yang salah dengan tindakan-tindakan yang lain. Tapi kita anak-anak Tuhan diberikan hikmat untuk melihat sesuatu yang dunia ini tidak lihat. Itulah hikmat. Dunia nggak melihatnya. Dunia bingung, nggak tahu bagaimana menghilangkan kekhawatiran, ketakutan, bagaimana ini, bagaimana ini. Dan orang berusaha untuk tidak takut, tapi nyatanya mereka takut, ketakutan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, telah Tuhan bukakan rahasianya untuk tidak takut. Apa? Dengan ini, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kita memandang kepada Tuhan, ada kasih yang sempurna, maka lenyaplah ketakutan itu. Bahkan ketakutan mati pun tidak ada lagi. Bapak Ibu, kalau Anda sudah di titik ketakutan mati, tidak takut karena Kristus, karena kasih, dahsyat. Maka ketika Anda tidak mengalami ketakutan dan kekhawatiran, secara medis pun Anda akan mengalami imun tubuh yang kuat. Tahu kan kita paham sampai berkata, hati yang gembira adalah obat. Good medicine. Jadi ketika Anda tidak memiliki rasa khawatir dan ketakutan, Anda memiliki imun yang luar biasa, ketahanan tubuh yang luar biasa, sehingga virus, bakteri apapun yang mencoba mendekati Anda memiliki imun yang telah Tuhan siapkan dalam tubuh Anda. Bapak Ibu tahu, tubuh kita ini adalah dahsyat Tuhan ciptakan, luar biasa. Dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Kalau Bapak Ibu mengalami kasih Tuhan yang sempurna, akan mengalami imun yang hebat, dan imun itu akan mengalahkan semua sakit penyakit Anda. Dia akan menyembuhkan diri sendiri, karena Tuhan ciptakan tubuh kita ini dahsyat, diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Artinya sangat hebat. Dengan menyadari itu, bagaimana caranya tadi? Tak boleh ada ketakutan, tak ada kekhawatiran. Jangan takut, jangan khawatir. Firman Yesus. Bagaimana caranya? Untuk tidak takut, untuk tidak khawatir tentang apapun, mengenal kasih Tuhan yang sempurna. Bagaimana pastor? Kasih Tuhan yang sempurna. Yohanes 3 ayat 16. Ayat yang sangat populer di dalam kekristenan. Dikatakan begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah, Bapak Ibu, bukan akan. Pada Perjanjian Baru berkata, Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lihat, karena begitu besar kasih Allah. Alasan Tuhan untuk mengasihimu adalah karena kasih-Nya melimpah. Bukan karena kasih Anda yang berlimpah, tapi karena kasih Tuhan yang berlimpah atas hidupmu.
Sehingga ia mengaruniakan, ia telah. Nah ini kata telah. Jadi bukan akan dikaruniakan. Anda telah dikaruniakan kasih itu. Anda telah memiliki kasih itu. Anda telah mempunyai kasih itu. Karena itu dalam this the past tense. Ini adalah kata yang past tense, tapi juga masih berlaku. Hasil daripada karya itu berlaku sampai hari ini. Ia telah terjadi, bukan akan terjadi. Sebelum Anda melakukan sesuatu, ia telah mengaruniakan kasih kepadamu. Sadari terus. Bukan karena banyak orang Kristen percaya ketika ia baik, baru Tuhan mengasihinya. Saya percaya, orang-orang percaya akan mengalami hal yang berbuah yang baik. Tapi dasar daripada Tuhan mengasihi Anda dan saya adalah karena kasih-Nya yang besar. Sehingga ia telah memberikan, mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dikaruniakan artinya diberikan dengan sukacita. Untuk menebus Anda, Bapa memberikan anaknya yang tunggal. Yesus rela mati, taat di kayu salib. Dalam penderitaannya, dia tidak terpaksa untuk mati untuk saya. Dia memutuskan dan taat untuk mati. Walaupun ada pilihan yang lain, dia telah memutuskan untuk mengasihimu karena kasih-Nya yang besar. Dan saat ini saya mau bagikan juga tentang apa posisi kita hari ini di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Sehingga kita benar-benar bisa mengerti bahwa kita dalam kasih yang sempurna itu. Roma 8 ayat 15. Mari kita buka. Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kamu tidak menerima roh perbudakan. Tahu nggak arti perbedaan antara budak dan anak? Budak itu dikasihi, menerima penghargaan kalau dia oke, kalau dia baik sama tuannya. Dan budak itu juga tidak punya warisan, dia tidak punya otoritas. Dia nggak punya itu. Dia adalah hanya pesuruh. Seperti yang diinginkan tuannya. Budak. Tapi bagaimana dengan anak? Anak itu dia memiliki kasih bapaknya. Dan dia memiliki warisan dalam bapaknya. Dia memiliki otoritas. Karena dia anak. Karena status itu membedakannya dengan budak. Dan anak mendapatkan kasih bapa bukan karena perilakunya, tapi karena lahir, dia punya DNA dari bapaknya. Jadi dia berhak atas segala apa yang dimiliki bapaknya. Itulah anak. Firman Tuhan berkata, Roma 8 ayat 15 ini berkata, kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Lihat, orang yang memiliki roh perbudakan cenderung takut. Ketakutan juga dengan Tuhan. Jangan-jangan aku masih kudus ya? Jangan-jangan aku taat enggak ya? Jangan-jangan aku masih baik ya? Jangan-jangan aku masih berkenan enggak di hadapan Tuhan? Jangan-jangan aku punya kesalahan enggak ya? Seorang budak akan cenderung fokus kepada dirinya, tentang perilakunya. Apa aku baik, aku baik. Itu roh perbudakan. Tapi seorang anak dia nggak disibukkan dengan hal-hal itu. Dia disibukkan dengan apa yang aku miliki di dalam Bapa.
Fokusnya adalah statusnya di hadapan Bapak. Ya tentu saya percaya memang anak yang baik akan menghormati bapaknya dan akan melakukan apa yang baik. Tapi itu bukanlah dasar daripada dia memiliki kasih Bapa. Tetapi kamu telah menerima roh. Roh yang pertama roh perbudakan adalah kecil. Ini roh yang besar menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu ia berseru. Sekarang kita menjadi, karena kita telah menerima roh Tuhan, sehingga kita menjadi anak di dalam Tuhan, menjadi anak Allah. Oleh roh itu, oleh roh Tuhan, kita berseru, kita boleh panggil Tuhan, ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, ya Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Sudah dilayakkan. Ya Aba, ya Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya, seorang anak yang mengerti kasih bapaknya, dia ingin selalu melakukan kehendak abahnya. Ya Aba, ya Bapa. Aba itu adalah panggilan dekat dengan seorang bapak. Ibarat begini Bapak, apa artinya Aba? Aba itu panggilan dekat. Saya punya anak Aiden dan Enjo. Mereka tidak memanggil saya Bapak Tulus M. Siombing atau memanggil Pastor Tulus Siombing. Mereka nggak pernah panggil itu di rumah. Pastor, tolong berikan saya minum. Walaupun saya pastor, saya gembala. Dan mereka tidak pernah memanggil saya Bapak Tulus M. Siombing, tolong kami ambilkan makanan. Tidak pernah. Iren dan Enjo hanya bilang, apa aku udah lapar, kasih makan. Mereka panggil saya Papa, tidak Bapak atau Pastor. Walaupun saya seorang Bapak atau seorang Pastor, mereka panggil saya dengan dekat, Papa. Itu Bapa kita, Bapa surgawi, dia adalah Maha Kuasa. Dialah pencipta langit dan bumi. Dia Maha tinggi, El Elyon El Shaddai. Semua status itu adalah milik Allah. Tapi bagi anak-anaknya, kita disuruh memanggilnya Bapa, ya Aba, ya Bapa, Papa, Papi. Kok bisa kita panggil Allah yang Maha tinggi, Maha besar Papa? Karena kita telah mengerti kasih-Nya, kasih yang sempurna telah diberikan kepada kita. Papa. Ibarat begini juga, saya berikan ilustrasi. Mungkin ada seorang, dia punya profesi hakim atau polisi atau apapun profesi dia di dalam status dia di tempat pekerjaan atau di sosial masyarakat. Tapi ketika anaknya memanggil dia nggak dipanggil Pak Polisi. Di rumah enggak lah. Mana ada orang memanggil bapaknya walaupun polisi. Pak Polisi, minta jajan aku. Pak Polisi, aku sakit kepala. Enggak ada dipilih. Walaupun bapaknya di polisi, kalau anak yang memanggil, Papa, aku sakit. Nah, dan waktu anak memanggil Papa, walaupun dia seorang polisi, walaupun dia seorang hakim, dia akan bilang, nak, sakit apa kamu, nak? Dia akan berkata begitu. Karena Papa. Tapi coba juga kalau anak itu nggak tahu, nggak menyadari bahwa polisi itu adalah papanya, kan kacau juga. Jadi ketika anaknya sakit dibilang begitu, Pak Polisi, aku sakit. Wah, ini ada jarak. Dia nggak mengerti statusnya. Maka bapak yang baik bilang begini, anakku, memang aku polisi.
bahkan aku adalah seorang jenderal. Tapi panggil aku Bapak, Papa. Aku lebih senang kamu manggilku Papa daripada perlu aku polisi. Begitu juga dengan Allah kita. Ketika kita menyadari kasih-Nya yang besar, Tuhan senang yang Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa itu dipanggil Bapa. Ya Aba, ya Bapa. Waktu Bapak Ibu menyadari, jemaat Tuhan menyadari kasih itu, maka ketakutan akan lenyap. Ketakutan akan lenyap. Maka Anda memiliki keberanian. Dan untuk menjumpai seorang Bapa, Papa, itu boleh kapan saja dan di mana saja. Tidak ada aturan untuk seorang Papa Anda bertemu. Si Enjo bahkan berani mengganggu saya ketika saya lagi belajar atau berdoa atau melakukan hal aktivitas yang lain. Dia tidak peduli. Dia main sorong aja masuk. Dia melompat masuk. Dia nggak berpikir, ini ada prosedurnya. Enggak. Kenapa dia berani lakukan itu? Karena dia ini Papa. Dan Papa yang baik menyadari. Anda juga tidak perlu berperilaku agamawi untuk mendekati Bapa surgawi. Dia adalah Bapa yang baik. Berteriak saja, berseru saja, Bapa, Bapa. Dalam menghadapi kondisi apapun, menyadari itu, maka akan menghilangkan ketakutan. Matius 7 ayat 9. Matius 7 ayat 9 sampai 11. Matius 7 ayat 9 sampai 11. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ayat ini mengatakan luar biasa. Kalau seorang bapa yang jahat di bumi tidak memberikan yang jahat kepada anaknya, jangan sekali-sekali berpikir hal yang jahat datang daripada Tuhan. Tidak pernah Bapamu yang di surga, Bapakku yang di surga memberikan yang jahat kepada kita. Kenapa saya sampaikan ini? Karena ada orang berpikir ketika ada wabah, orang berkata ini hukuman Tuhan. No! Tuhan yang mana? Kalau Bapa yang kita kenal di dalam Kristus Yesus tidak akan memberikan hukuman atau wabah penyakit pada kita. Wabah penyakit dan hal yang buruk, kecelakaan, berasal daripada pekerjaan si jahat dari kegelapan. Makanya kita lawan. Kalau ada yang setuju wabah ini datang dari Tuhan, jangan lawan wabah ini, ikuti saja, karena itu kehendak Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata, segala wabah, segala bencana, sakit penyakit adalah berasal daripada si jahat. Maka kita lawan dengan firman Tuhan. Kita lawan, kita perkatakan kebenaran. Jangan mencurigai Tuhan memberikan yang buruk kepada kita. Karena Tuhan Yesus sudah mengingatkan kita bahwa seorang bapa yang jahat pun tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya. Bapa kita di surga jauh lebih baik daripada bapa yang jahat itu. Bahkan jauh lebih baik daripada bapa yang terbaik di muka bumi ini. Jauh lebih baik. Jadi jangan pernah terbayang di pikiranmu Tuhan memberikanmu hal yang buruk. Terus menyadari kasih Tuhan, menyadari kasih Bapa. Bukan karena kau baik Tuhan melindungimu, bukan. Bukan karena engkau taat Tuhan melindungimu, bukan. Tuhan melindungimu, Tuhan memberkatimu karena Dia yang baik kepadamu. Dengan menyadari itu, kita akan memiliki keberanian. Maka ketakutan akan lenyap. Dengan menyadari
bahwa Tuhan sangat baik. Dia adalah Bapa kita. Dalam perjanjian yang baru, kita mengenal Allah adalah Bapa. Kita mengenal Tuhan yang Maha Kuasa Maha Tinggi adalah Bapa. Di pihak kita Maha Kuasa. Sehingga waktu kita terus menyadari Dia adalah Bapa yang baik, Dia adalah Bapa yang mengasihi kita, Dia adalah Bapa yang di pihak kita selamanya. Yesus berkata, Dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita dalam Kristus Yesus. Dia tidak berkata, aku menyertaimu kalau engkau baik, kalau engkau taat, kalau engkau setia. Bapak Ibu, saya menyampaikan, ketika kita setia dengan Dia, ketika kita taat dengan Tuhan, kita akan mengalami hal-hal yang baik, akan hal-hal yang luar biasa. Tapi mau sampaikan juga, bukan itu dasarnya Tuhan menyertai kita. Dasar daripada Tuhan menyertai kita karena kasih-Nya yang besar, karena kita telah dijadikan anak. Barang siapa yang percaya, Yohanes 1 ayat 27, ayat 17, siapa yang percaya, ayat 12, kitab Yohanes pasal 1 berkata, barang siapa yang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia dijadikan anak-anak Allah. Karena kita mempercayai Yesus, menerima Yesus sebagai Kristus dan Tuhan kita, maka kita sebagai anak-anak Allah perlu kita menyadari. Matius 3 ayat 17. Kita akan baca Matius 3 ayat 17. Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, Yohanes Pandili. Nah, Yohanes Pembaptis. Ketika Yesus telah dibaptis, maka terdengarlah suara. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, ada deklarasi dari surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jemaat Tuhan dan Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, lalu waktu Yesus dibaptis, ini yang terdengar, inilah anakku, this is my beloved son, kepadanya lah yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, kepadanya aku berkenan. Hari ini kita ada di dalam Yesus dan Kristus ada di dalam kita. Posisi yang luar biasa, dan hanya orang beriman mengerti akan hal ini. Kok bisa ya kita dalam Kristus, Kristus juga dalam kita? Ya, Alkitab mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yesus berkenan di hadapan Bapa. Segala yang diucapkan Yesus berkenan di hadapan Bapa. Makanya waktu Yesus di bukit transfigurasi, sebelum ia dihianati, ada di situ Yohanes, ada Petrus, Andreas di bukit transfigurasi. Tiba-tiba Yesus, pakaian Yesus berubah putih sekali, dan muncul Elia dan Musa. Elia dan Musa. Dan Petrus melihatnya, dan murid-murid melihatnya. Wah, Petrus berkata,
Aku akan membuat kemah di sini. Untukmu satu, untuk Elia satu, untuk Musa satu. Dan terdengar suara dari surga. Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Deklarasi Bapa, deklarasi Tuhan untuk Yesus. Dia adalah anak yang dikasihi. Dengarkan kata Yesus. Penafsirannya adalah Elia mewakili nabi-nabi, Musa mewakili hukum Taurat. Ada kitab nabi-nabi, ada hukum Taurat. Tapi terlebih daripada semua itu, dengarkanlah apa yang dikatakan Yesus tentang hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, bahwa segala hukum Taurat dan kitab nabi-nabi telah digenapi di dalam Kristus Yesus. Dengarkanlah dia, karena ia yang mengubah perjanjian itu. Sekarang kita ada dalam perjanjian baru. Kita menjadi anak, dan dia adalah Bapa kita. Kalau di dalam hukum Taurat, dia adalah Tuhan, dan kita adalah anak yang dibatasi oleh hukum agamawi. Sehingga tergantung kita. Kalau kita mau diberkati, tergantung ketaatan kita. Tapi kalau kita tidak taat, maka kutuk akan mendatangi kita. Dalam perjanjian baru, hubungan kita bukan lagi karena kita, bukan lagi karena ketaatan atau ketidaktaatan Anda dan saya. Di dalam perjanjian baru, hubungan kita didasari oleh status anak yang dikasihi. Lihat, kita anak yang dikasihi bukan karena kita, tapi apa yang telah Yesus lakukan di kayu salib mewakili kita. Segala sesuatu yang Yesus lakukan adalah mewakili kita. Ketika Yesus disalibkan, kita juga ada disalibkan. Yesus sedang mewakili kita disalibkan, dihukum. Ketika Yesus mati, kita juga mati di dalam kematian. Ketika Yesus dikuburkan, kita juga ikut dikuburkan. Ketika Yesus bangkit, kita juga ikut dalam kebangkitannya. Ketika Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, segala kuasa telah diberikan kepada Yesus, segala kuasa yang baik di bumi dan di surga ada di tangan Yesus. Kita juga ada di dalam Yesus. Dan saat ini kuasa di bumi ini telah diberikan kepada kita, bukan diberikan lagi kepada si jahat. Walaupun Adam manusia pertama telah memberikan otoritas dan kuasa, Tuhan memberkati Adam, Bapak Ibu. Berkuasalah atas ikan-ikan, berkuasalah atas semua ciptaan. Tuhan memberkati manusia pertama. Tapi ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, sama saja ia telah memberikan kuasa itu kepada si jahat. Tapi puji Tuhan, di kayu salib Tuhan telah bayar kutuk itu, Tuhan telah bayar dosa itu, dan Tuhan telah mengambil kuasa itu. Dan dia berkata, segala kuasa telah diberikan kepada. Jadi kuasa hari ini gak ada di tangan si jahat, Bapak Ibu, gak ada di tangan si polis, gak ada di tangan roh kegelapan. Kuasa hari ini ada di tangan Kristus Yesus. Kuasa tentang apapun, sakit, penyakit, ekonomi, apapun di dunia ini, kuasa itu telah diberikan kepada Kristus. Dan apa yang telah diberikan kepada Kristus adalah mewakili. Artinya kau ada memiliki kuasa itu dalam Yesus. Kita telah memiliki kuasa itu di dalam Yesus. Anda telah memiliki otoritas untuk mengalahkan musuh. Musuh belum mati. Dia adalah bagaikan singa yang mengaum-ngaum, yang memberikan ketakutan kepada kita. Singa itu mengaum-ngaum, memberikan ketakutan. Hari-hari ini auman itu kencang sekali, sehingga orang ketakutan di mana saja. Auman singa itu yang mengaum-ngaum, tapi dia adalah singa
yang tidak bisa menyentuh. Ketika engkau terus menyadari otoritasmu, ketika engkau mengatakan otoritasmu, ketika engkau menyadari kuasa itu ada dalam tangan, maka roh kegelapan simbolis evil, Satan, tidak bisa mendekati engkau. Dia akan berlari tujuh arah. Ketakutan karena ada Kristus dalam engkau, karena engkau dalam Kristus, karena engkau telah memiliki kuasa itu di dalam Yesus. Dengarkanlah dia, dengarkanlah Yesus. Kalau Tuhan berkata kuasa itu sudah di tangan dan dia ada di dalam. Kalau 1 ayat 27 berkata Christ in you, bahasa Indonesia berkata Kristus ada di tengah-tengah kamu. Terjemahan yang lain, Kristus di bagasanmu, Christ in you, ada di dalam. Kuasa itu ada di dalam, otoritas itu ada di dalam. Sadari itu terus dan perkatakan, sehingga engkau bisa memperkatakan kesembuhanku di dalam nama Yesus, kesembuhan orang-orang dalam nama Yesus, perlindungan di dalam nama Yesus. Engkau ada dalam perlindungan yang maha tinggi. Engkau adalah perlindungan yang maha kuasa. Kau perlu rest di dalamnya. Kau tinggal di dalamnya. Dwelling in the secret place. Tinggal di dalam rahasia yang dunia ini tidak tahu. Kita dalam rahasia. Kenapa ya? Dia nggak bisa diserang karena kita dalam lindungan yang maha tinggi. Bagaimana kita bisa aman dalam naungan Bapa, naungan Allah yang Maha Kuasa itu? Ketika kita menyadari kasih-Nya kepada kita. Kasih-Nya kepada kita tidak ditentukan oleh kasih-Nya kepadanya. Tapi ketika engkau menyadari kasih-Nya yang besar, maka juga menentukan kasih-Nya kepadanya. Karena Dia adalah Allah yang mengasihi tanpa syarat. Dia mengasihimu tanpa syarat. Kamu perlu mengetahui kasih itu, sehingga kasihmu akan muncul kepadanya. Cintamu akan muncul kepada Tuhan. Ketika engkau menyadari kasih Tuhan, maka engkau bisa mempercayainya. Karena seseorang tidak akan bisa mempercayai orang lain kalau dia tidak menyadari kasih-Nya kepadanya. Anda dan saya tidak bisa memberikan, tidak bisa mempercayai seseorang kalau Anda ragu akan kasih-Nya. Anda ragu akan cintanya, Anda ragu akan kemampuannya. Anda tidak bisa lakukan. Anda tidak bisa mempercayai sesuatu kepada dia. Tapi ketika Anda mempercayai kepada seorang anak tahu betul bapaknya sayang kepada dia, tahu betul bapaknya di pihak dia, maka bisa dia mempercayai bapaknya. Begitu juga Bapak Ibu dan semua jemaat. Yang Bapak Ibu perlu lakukan adalah menyadari engkau sangat dikasihi Tuhan. Ketika engkau menyadari engkau adalah kasih Tuhan, seperti yang terkata, inilah anakku yang kukasihi, itu hari ini adalah perkataan untukmu. Karena engkau dalam Yesus, Bapa surgawi sedang berkata kepadamu, engkau adalah anakku yang kukasihi, aku berkenan kepadamu. Bapa surgawi telah berkenan kepada kita, bukan karena engkau baik, bukan karena kekuatan, tapi karena karya Kristus di kayu salib. Itulah iman. Iman adalah mempercayai apa yang telah Yesus kerjakan buat. Kalau kamu percayai hasil karya perbuatanmu, itu bukan iman. Iman adalah mempercayai karya Kristus untuk dasar dan segala sesuatu yang kita lakukan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah iman, mempercayai karya Kristus, mempercayai kasih Bapa. Ketika kamu menyadari, maka kamu akan mengalami berkemenangan. Saya akan menutup ini dengan apa yang dialami oleh Daud. Bapak Ibu, Daud itu, arti Daud, David means beloved.
dikasihi, orang yang dikasihi. Itu arti Daud. Beloved, beloved. Orang yang dikasihi. Dan Daud menyadari dia adalah orang yang dikasihi. Ketika dia datang untuk melawan Goliat, dia tidak datang dengan nama Daud. Aku datang dengan nama Tuhan, katanya. Dia datang dalam nama Yahweh. Dia datang dalam nama Tuhan. Kenapa Daud berani mempertaruhkan nama Tuhan untuk mengalahkan Goliat? Karena dia tahu Tuhan di pihaknya. Karena dia tahu Tuhan mengasihinya. Maka dia bisa menaklukkan Goliat. Coba kalau Daud berpikir Tuhan tak di pihaknya, apakah aku ditemani Tuhan ya? Apakah aku layak di hadapan Tuhan ya? Apakah aku berkenan di hadapan Tuhan? Kalau itu dipikirkan Daud terus, dia tidak akan berkemenangan dalam kehidupannya. Dia tidak akan berkemenangan melawan Goliat. Dia tidak mengalami kemenangan demi kemenangan. Dia akan sibuk dengan dirinya sendiri. Orang yang sibuk dengan dirinya sendiri itu adalah salah satu tipuan daripada si jahat. Orang sibuk dengan dirinya. Apakah aku berkenan ya? Apakah aku berharga ya? Apakah aku dikasih? Maksudnya karena di perbuatan dia. Tapi kata orang yang sibuk memandang Tuhan, dia tahu dia sangat berharga. Dia yakin dia sangat dikasihi. Dia yakin dia berkenan di hadapan Tuhan karena karya Kristus. Dia yakin Tuhan di pihaknya karena Tuhan baik. Dia sangat yakin itu. Itulah yang dialami David, si Daud, beloved, orang yang dikasihi Tuhan. Dia terus menyadari dirinya dikasihi Tuhan. Maka ketika ada musuh, ketika ada masalah, hari ini Goliat, hari ini adalah wabah itu, wabah virus itu Goliat sekarang lagi sedang memberikan intimidasi dan ketakutan buat banyak orang, buat dunia ini. Benar itu ada Goliat, benar ada virus yang berbahaya saat ini. Tapi waktu seorang kita mengambil sikap seperti Daud punya sikap, dia menyadari aku akan dikasihi Tuhan. Karena kasihnya besar, dia ada di pihakku menolong. Maka Daud berkata, aku datang dalam nama Tuhan, dia akan menyerahkan ke dalam tangan. Bahkan Daud berkata, akan kupotong lehermu. Katanya sama si Goliat itu kepada masalah dan musuh itu. Bapak Ibu, waktu kita terus menyadari kita adalah orang yang dikasihi Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, karena Tuhan baik, karena karya Kristus kaisar, bukan karena engkau baik dan sebagainya, tapi benar-benar karena kasih karunia, karena kemurahan Tuhan, karena kasih yang cuma-cuma, pemberian yang cuma-cuma. Waktu kita terus menyadari itu, maka engkau akan berkata kepada musuhmu hari ini, Goliatmu hari ini, aku akan menang atas itu. Aku akan menang atas masalah ini. Aku akan menang atas keadaan ini. Aku akan menang atas virus. Aku akan menang atas ketakutan. Aku akan menang atas kekhawatiran, karena aku dalam Tuhan, di dalam nama Tuhan. Menyadari kasih Tuhan, menyadari Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tinggi adalah Aba, Bapa kita. Dia ada di pihak kita selamanya. Maka kemenangan demi kemenangan, engkau hidup berkemenangan. Sadarilah itu terus. Sadarilah kasih Tuhan menasih. Maka kau akan mengalami kemenangan. Dimanapun Anda berada, Anda akan mengalami kemenangan. Kemanapun Anda melangkah, baik stay at home saat ini, ataupun Anda karena suatu keperluan keluar, baik karena pekerjaan atau baik karena aktivitas yang lain, Anda harus keluar. Tetap sadari Anda orang yang dikasihi.
Anda dalam lindungan yang maha tinggi, Anda dalam lindungan yang maha kuasa. Percayai Dia, menyadari kasih-Nya terus, maka Anda akan berkatakan, sadari terus kasih Tuhan, kuasanya yang dasar. Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi, hari ini adalah Bapamu dan tinggal di dalammu, dan engkau di dalammu. Bapak Ibu diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Anda disukacitakan, Anda dimerdekakan. Yes, alami terus dan alami terus kebaikannya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami telah mendengarkan kebenaran yang memerdekakan. Kami telah mendengarkan kabar baik bahwa kami adalah anak yang sangat dikasihi di dalam Kristus Yesus. Bukan karena hebat dan kuat kami, tapi karena karya Kristus di kayu salib yang telah kami menjadikan anak-anak Tuhan selamanya. Dan kami anak-anak yang bisa memanggil Tuhan Aba, kapan saja dan di mana saja. Karena seorang anak ketika memanggil Papa, Papanya akan langsung berkata, "Iya anakku, ada apa?" Dia akan bergerak cepat karena anaknya yang memanggil. Hari ini ketika Anda sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda adalah anaknya, dan Dia terus mengelingkan, mendengarkan, menyiapkan telinganya untuk mendengarkan engkau memanggilnya kapan saja dan di mana saja. Papa, 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 aba, aba, aba. Dan Dia akan mendengar. Dia akan berkata, "Iya, ada apa anakku?" Bersukacitalah karena engkau adalah anak Tuhan saat ini. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan khotbah ini hari ini, dimanapun Anda berada, belum menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamat, putuskanlah saat ini. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah Allah yang menjadi manusia, yang lahir daripada Roh Kudus dalam perawan Maria, dan Dia telah disiksa, dihancurkan sebelum disalibkan untuk kau mengalami kesembuhan dan sukacita, supaya kau mengalami damai sejahtera. Dan Dia telah mati di kayu salib karena upah dosa adalah maut, dan Yesus telah membayar maut itu sehingga engkau memiliki hidup. Saudara-saudaraku yang kekasih, sahabat-sahabat, kalau Anda ingin diselamatkan di dalam Kristus Yesus, karena dalam firman Tuhan berkata, "I am the way, the truth, and the life." Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa. Audo dalam, audo hati gor, audo hangu dua. Jadi Bapak Ibu yang ingin diselamatkan, belum menerima Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, saya akan menuntun Anda. Terima ini. Terima ini, ikuti ini. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini aku menerima, saya menerima Yesus Kristus yang mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu, yang telah menghapus seluruh dosa dunia dan menghapus dosa dan mengampuni segala kesalahan, dan yang telah mati buat aku menerimanya, saya menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Waktu Bapak, Ibu, Saudara memperkatakan doa itu, Anda telah menjadi anak Tuhan. Ya, semudah itu. Makanya ini adalah kabar baik yang sangat baik. Dan Anda menjadi anaknya selamanya.
Anda dimateraikan dengan firman Tuhan, dengan darahnya. Anda telah diselamatkan ketika mengakui Allahmu, Yesus Kristus sebagai Allah dan Juru Selamat, Tuhan dan Juru Selamat. Kita akan tutup ibadah ini. Boleh? Terima. Kita tutup ibadah kita. Angkat pujian. Tuhan, akan berdoa, angkat tanganmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa Allah kami. Kami telah lakukan ibadah live streaming. Kami percaya Kau telah memberkati ibadah kami dengan metode seperti ini. Kami tahu kuasa-Mu tidak terbatas, tidak dibatasi tempat, ruang dan waktu. Kau adalah Allah yang maha kuasa, dahsyat. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah tubuh jiwa roh. Diberkatilah kehidupan. Diberkatilah keluarga. Diberkati istrimu, suamimu, anak cucumu, orang tuamu, orang-orang yang kau kasihi, dan orang-orang yang bersama dengan engkau. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati dan menjadikan berhasil apa saja yang kau kerjakan, apa saja yang kau pegang. Memberkati pekerjaanmu dan memberkati usahamu dan memberkati apapun yang kau miliki. Bahkan harta bendamu Tuhan melindungi, Tuhan menjaga. Dan terimalah perlindungan daripada Tuhan. Mazmur 91 berlaku atas engkau. Engkau adalah naungan yang maha tinggi. Engkau bermalam dalam naungan yang maha kuasa, yang adalah Bapamu, yang adalah Abamu. Kau aman di dalam Dia. Tidak ada kecelakaan yang tidak ada kecelakaan yang datang bisa mendekat kepadamu. Tidak ada sakit, penyakit, virus, bakteri atau wabah apapun yang bisa mendatangi engkau. Engkau dilindungi di dalam firman Kristus. Engkau dilindungi dalam darah Yesus. Engkau aman di dalam Yesus. Amin. Tidak ada hal yang jahat. Bahkan rancangan-rancangan si jahat dihancurkan, dibatalkan di dalam nama Yesus. Dan jemaat Tuhan, jadilah berkat bagi orang lain. Jadilah berkat bagi kotamu, berkat bagi bangsamu. Dan terimalah sukacita dan keberanian, hikmat untuk memberitakan Injil kabar baik dimanapun Anda berada. Beritakan Yesus dan beritakan kebenaran Yesus.
Tuhan menyertai, Tuhan menjaga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih ya Aba, ya Allah kami. Kami telah berdoa di dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dalam nama Roh Kudus. Allah kami berdoa. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang berada dimanapun, sama-sama berkata, amin, amin, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu buat kita semua.